Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah Allah yang kami sembah karena Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk setiap kali Engkau beri kesempatan buat kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah pagi ini juga teduhkan hati kami Tuhan, supaya dengan ketenangan kami boleh terima akan kebenaran firman-Mu yang sama-sama akan kami renungkan. Dan kami percaya Tuhan, semua ini Engkau ingin menjadi sebuah bekal buat kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu selaku orang Kristen. Terima kasih Bapa buat Roh Kudus sendiri yang mengajar kami, memberikan kami hikmat, wahyu dan pengertian. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi maupun yang ada di tempat ini dan yang juga ikut streaming. Pagi ini saya ingin kita sama-sama merenungkan wisest of the wise. Jadi yang paling bijaksana dari yang bijaksana. Saya belajar merenungkan ini ketika saya tahu bahwa begitu banyak sekarang di sekitar kita itu saya mendapatkan beberapa video tentang pengajaran-pengajaran baru. Saya nggak mau sebutkan apa karena saya tidak mau mempromosikan itu, tetapi sebenarnya bagaimana kita meresponi setiap berita-berita yang ada di media sosial. Tentu saja Tuhan menginginkan kita punya hati yang bijaksana untuk mengerti, menanggapi. Terlebih lagi kalau cuma baca di medsos mungkin kita bisa langsung lebih gampang untuk merespon. Tapi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, kemudian memberikan satu pemahaman-pemahaman, kita harus punya hati yang bijaksana untuk memilah mana yang seharusnya kita tangkap sebagai sebuah kebenaran dan mana yang kita tidak perlu atau kita abaikan. Nah, nanti malam saya juga menyampaikan firman dan kita akan belajar tentang kebenaran. Nah, karena itu kita melihat kenapa perlunya kita punya hati yang bijaksana. Kita buka dari Amsal 2 ayat 11 bagian A. Dikatakan demikian, kebijaksanaan akan memelihara engkau. Jadi kita itu akan terpelihara dengan baik, kehidupan rohani kita, jasmani kita, kehidupan iman Kristen kita itu dengan kebijaksanaan. Jadi nggak boleh kita sembarangan aja, kita perlu punya bagaimana cara berpikir yang tepat, bagaimana kita meresponi sesuatu yang tiba-tiba datang. Kan nggak bisa setiap kali nanya sama pendeta, nanya sama mentor dan sebagainya. Tapi kita harus punya hati yang bijaksana, dan kebijaksanaan akan memelihara engkau. Apa itu kebijaksanaan? Yaitu ketika kita memutuskan sesuatu di dalam ketepatan sesuai dengan firman Tuhan, kita meresponi, kita bertindak semua dalam hikmat Tuhan. Itu kebijaksanaan. Nah, saya melihat di dalam Amsal 30 ayat 24 dari terjemahan The Message, dikatakan di situ kalau yang di bahasa Indonesianya ada 4 binatang yang terkecil di bumi. Tapi kalau The Message-nya mengatakan gini, there are 4 small creatures, wisest of the wise they are. Jadi ada binatang ciptaan Tuhan yang kecil, ada 4. Yang Tuhan sebutkan itu yang paling bijaksana dari yang bijaksana. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan itu menciptakan itu untuk jadi contoh buat kita. Dikatakan itu binatang yang lemah, binatang yang kecil. Nah, di dalam bahasa Indonesianya kita baca dikatakan demikian. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Yang tadi dikatakan wisest of the wise itu cekatan dibilang. Dan di terjemahan lain katakan luar biasa bijaksananya. Yang pertama kita lihat adalah semut. Dikatakan semut itu bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Jadi kita lihat Tuhan itu ingin kita belajar dari semut. Kita tahu saudara-saudara semut itu punya kekuatan apa sih? Kita sering kan kalau di meja ada semut ya langsung aja kita bunuh. Kita kalau ada barisan semut kita ambil baygon, kita semprot. Semut itu bangsa yang tidak kuat. Dia sebenarnya bangsa yang lemah, tetapi dia punya hal yang perlu kita contoh, yaitu menyediakan makanannya di musim panas. Jadi dia itu cari makan ketika musim panas karena dia tahu satu ketika ada musim dingin dia tidak punya kesempatan untuk cari makan. Bagaimana dia bisa bertahan
di saat musim dingin itu, ya dia harus menyediakan di musim panas. Saya mengambil kesimpulan di sini bahwa sebenarnya semut yang dikatakan menyediakan makanannya di musim panas, artinya dia menyiapkan diri untuk masa depan. Dia tahu masa depan itu ada. Alkitab jelas mengatakan masa depan itu sungguh ada. Oh, saya kan sudah tua, tetap aja ada hari-hari di depan kita gitu. Jadi masa depan itu ada dan kita harus belajar dari semut, bangsa yang tidak kuat. Tuhan gak kasih contoh yang kuat. Kalau yang kuat nanti kita punya banyak alasan untuk bilang, dia kan kuat, pantas aja dia bisa menyiapkan masa depan. Dia kan banyak duit. Tapi ini dikatakan semut, bangsa yang tidak kuat, yang sangat rentan untuk dibunuh, yang sangat rentan untuk dikalahkan. Tapi dia punya kebijaksanaan untuk ngerti masa depan, menyediakan makanannya di musim panas. Jadi kita juga harus menjadi orang-orang Kristen yang tahu ada masa depan. Banyak orang bilang begini, udahlah kan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi kita mikir disuruh Tuhan, suruh cukup sehari-hari ini. Seolah-olah masa depan itu urusannya Tuhan. Ingat, perikop tentang itu adalah karena kekhawatiran. Kamu gak perlu khawatir, sehari cukup untuk sehari, dalam arti kita harus tetap percaya. Tapi bukan berarti masa depan itu terserah Tuhan yang kasih dan kita ngikut aja. Tidak. Kalau dikatakan sehari cukup untuk sehari itu dalam kekhawatiran kita. Tetapi dalam iman kita harus tahu bangsa yang tidak kuat seperti semut, dia tahu masa depan. Dan kita harus sama seperti dia, kita tahu masa depan. Artinya seperti apa? Artinya kita harus yakin kita sudah mempersiapkan supaya di masa depan kita tetap survive. Ada seorang tokoh yang namanya Jack LaLanne. Jack LaLanne ini urus kering. Jadi ketika saya baca biografinya dia, ternyata dari masa kecilnya itu dia sangat edik, sangat kecanduan dengan yang namanya junk food, makanan-makanan junk food ya. Dan kemudian dengan sugar, dengan gula. Sehingga ketika dia bertumbuh dari kecil tubuhnya itu gak sehat. Karena yang dimakan seperti itu. Jadi gak pernah makanan-makanan sehat. Sehingga kemudian dia ngalami tubuhnya kurus, kesakitan, dan juga dia punya penopang tulang untuk punggung dan untuk bahunya. Jadi secara fisik dia itu orang yang sangat lemah. Kemudian dia satu ketika dia mendengar penjelasan tentang makanan sehat di usia remajanya. Dan dia tahu banget bahwa tubuhnya itu rentan dengan penyakit dan kondisi tubuh fisik yang tidak sehat itu akibat dari kesalahan-kesalahan dia mengkonsumsi. Dari kecil rupanya mama papanya membiarkan aja, dia maunya yang gula-gula, maunya makanan junk food gitu. Nah ketika dia usia 14 atau 15 ya, dia mendengar cerita tentang makanan kesehatan yang membuat sehat. Dan sejak itu dia memutuskan untuk dia mulai mengubah hidupnya. Dalam keadaan kondisi lemah, dia menggunakan penopang bahu, penopang pinggang gitulah. Pokoknya dia kurus kering, gak sehat. Tapi dia tahu ada masa depan. Dan apa yang terjadi? Dia mulai melatih dengan olahraga. Dia mulai melatih, sedikit melatih, lama-lama dia mulai kuat, ototnya kuat. Dia makan dengan makanan yang sehat. Dia bertitik dari sebuah kelemahan. Akhirnya apa? Akhirnya dia sudah menjadi sehat dan dia tahu masa depannya itu ada, tapi dia sudah artinya dia tuh sudah hidup dengan sekian belas tahun itu dengan tidak sehat. Kemudian dia mulai membuka tempat kesehatan gitulah ya. Dia membuka tempat kesehatan, dia kemudian membuat studio kesehatan itu menjadi bisnisnya. Dan akhirnya dia memiliki umur panjang. Dia meninggal kalau nggak salah umur 96 atau 94 saya lupa. Tetapi kemudian dia mengubah hidupnya dan dia punya masa depan. Tadinya dia pikir dia sudah loyo, dia nggak bisa. Tapi karena sebuah berita tentang makanan sehat dan hidup sehat, dia mengubah cara hidupnya. Dia tahu dia punya masa depan.
Dia tahu dia bisa melakukan sesuatu. Semut yang tidak kuat aja ngerti tentang masa depan. Kita orang-orang percaya harus ngerti kita juga punya masa depan. Dan masa depan itu perlu diupayakan. Masa depan itu perlu disiapkan. Karena kita nggak bisa, oh ya sudahlah orang Kristen percaya sama Tuhan. Tuhan pasti pelihara. Betul, Tuhan pasti pelihara. Tapi apakah kita ingin berbuat sesuatu juga bagi orang lain? Nggak bisa. Saya percaya kalau saudara tidak punya apa-apa pun Tuhan pasti pelihara. Tapi apakah itu hidup kita yang selalu mau mendapatkan sesuatu dari orang lain? Tentunya Tuhan memanggil kita untuk kita berbuat sesuatu bagi orang lain. Siapkan masa depan. Semut tahu masa depan, kita juga harus tahu. Dan itulah yang termasuk orang yang bijaksana, yang tahu masa depan. Yang kedua, kita belajar melihat dari ayat selanjutnya. Maaf, yang tadi dari Amsal itu kan belum selesai. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Pelanduk itu apa? Pelanduk itu rusa kecil ya. Dikatakan itu bangsa yang lemah. Kalau mungkin dulu cerita-cerita ada yang nyebutkan pelanduk itu kancil ya. Kancil itu kan cerdas ya. Dulu ada cerita kancil. Dia dikatakan membuat rumah di gunung batu. Artinya apa? Artinya tahu kelemahannya dan dia melindungi diri. Tahu bahwa hidup ini enggak aman-aman saja. Tapi bisa ada bahaya yang perlu diantisipasi. Bahayanya apa? Apakah bahaya kita ditodong orang? Ya tinggal di rumah, kita nggak pergi malam, ya nggak ditodong orang. Tapi yang dimaksudkan tahu melindungi diri itu adalah hidup kita, iman kita jangan sampai tercampur dan menjadikan hidup kita itu nggak jelas lagi imannya. Kita tidak dilindungi dengan sebuah janji, sebuah firman. Kita tidak dilindungi lagi karena kita tidak pernah membangun hidup kita. Nah, pelanduk rusa kecil yang disebut kancil ini, dia tahu melindungi diri dengan cara dia membangun rumahnya di gunung batu. Jadi kalau ada elang atau raja wali yang pengen, dia masuk ngumpet di gunung batu, aman buat dia. Kita juga seperti itu. Hidup kita di sekeliling kita, mungkin teman lama kita ketemu, kita nggak jelas konsep-konsep cara berpikir dia apakah benar-benar mengamankan hidup kita sebagai orang percaya. Bisa jadi mengkontaminasi pikiran kita. Karena itu kita harus membangun hidup kita. Kenapa perlu belajar firman? Kenapa kita perlu baca firman setiap hari? Kenapa kita perlu pemahaman Alkitab? Supaya hidup kita itu bagaikan rusa kecil tetapi membangun kehidupan kita di gunung batu. Sehingga kalau ada sekarang ini, yaitu yang tadi saya katakan di awal, ada pengajaran-pengajaran Kristen sih, Kristen, tapi Kristen yang seperti apa? Dan kita perlu membangun rumah hati kita. Kita lihat contohnya Yusuf di dalam Kejadian 39 ayat 9. Dikatakan demikian, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dia mengatakan tentang Potifar. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saya percaya ini Yusuf bisa bilang begitu ketika dia digoda sama istri Potifar. Bukan karena dia tidak punya pengetahuan apa-apa tentang Allah. Justru karena dia tahu kebenaran. Dia tahu kalau dia lakukan dia berbuat dosa. Nah, kenapa Yusuf berani mengatakan seperti itu? Karena hidupnya dibangun dari gunung batu. Dia tahu tentang kebenaran. Sebenarnya Yusuf ini punya alasan untuk lepas dari penderitaan. Dia anaknya orang kaya. Dia anak manja yang dia diberi jubah yang maha indah dikatakan. Saya percaya dia tidak terbiasa bekerja keras. Dia tidak terbiasa ngosek WC, dia nggak pernah, itu budak-budak semua. Dia anak kesayangan yang luar biasa. Saya pikir tangannya juga halus, nggak pernah kejam. Tapi kemudian satu peristiwa karena iri saudara-saudaranya dijual, jadilah dia budak di tempat Potifar. Kita nggak pernah lihat ya
Yusuf nangis di tempat Potifar, enggak. Dia lakukan semua dengan baik sampai dia diangkat berkuasa atas rumahnya Potifar, kecuali atas istrinya. Istrinya tertarik sama Yusuf ini karena memang Yusuf ini kan anaknya orang kaya, ya terpelihara baik, jadi ya mungkin ganteng lah gitu ya. Dan dia tidak sama dengan budak-budak yang lain. Istri Potifar tertarik. Itulah kesempatan sebenarnya dia lepas dari penderitaannya. Pasti dia akan punya fasilitas yang banyak ketika dia mau meresponi istri Potifar. Tetapi dia tidak. Dia bilang ini kejahatan yang besar kalau aku sampai lakukan itu. Dan aku berdosa di depan Allah. Kok bisa ngomong begitu? Karena dia membangun hidupnya dengan gunung batu. Dia tahu ketika dia hidup bersama dengan ayahnya. Bagaimana saya percaya ayahnya ini menceritakan terus menerus tentang Tuhan yang besar, Allah yang hebat. Dan itu membuat hidupnya benar-benar terpelihara di gunung batu. Jadi kita tahu di sini bahwa Yusuf tidak tergoda oleh istri Potifar. Bukan karena Yusuf itu cuek orangnya, bukan. Tapi karena dia tahu itu kejahatan yang besar. Banyak orang Kristen melakukan kejahatan gak besar-besar aja berani. Yang besar ya berani ya. Kita tahu kan sekarang Indonesia lagi marak dengan apa. Dan ternyata juga ada di situ orang Kristen. Tetapi kalau kita sebagai orang Kristen yang tidak pernah membangun hidup kita dengan firman, dengan kekuatan Tuhan, maka kita mudah sekali dipengaruhi dengan tawaran-tawaran dunia. Kita lihat Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ketetapan hati itu harus ada. Itu cara untuk membangun kehidupan di gunung batu. Kita harus punya ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Jadi kalau ada yang membujuk, walaupun yang membujuk sama-sama Kristen, hati-hati. Kalau kita tahu kebenaran, kita bisa tolak. Dan mari dikatakan kamu harus seperti pelanduk. Pelanduk itu dikatakan binatang yang lemah. Tetapi pelanduk itu punya prinsip untuk membangun hidupnya di gunung batu. Untuk melindungi diri. Cara kita melindungi diri adalah firman Tuhan. Komunitas dengan orang-orang percaya yang takut akan Tuhan. Saya mau garis bawahi. Banyak orang Kristen tapi tidak takut Tuhan. Ini kita komunitasnya harus komunitas dari orang-orang yang takut Tuhan. Yang ketiga kita lihat lagi. Apa yang perlu kita tiru supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana? Tadi di dalam Amsal 30 lagi kembali di ayatnya yang ke-25 kali ya. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Nah, dikatakan kita harus belajar juga dengan belalang yang walaupun dia nggak punya raja, nggak punya pemimpin, tapi dia bisa meletakkan dirinya dengan apa yang seharusnya. Berbaris teratur walau nggak usah ada pemimpin, punya disiplin, tahu menempatkan diri, bisa menguasai diri. Hari ini Ibu Nani belum bersama dengan kita. Jangan kita bilang kan gak ada Ibu Nani ini. Banyak kan begitu anak-anak muda. Tapi mari kita belajar seperti belalang. Gak ada pemimpinnya tetap jalan. Bersyukur di sini tetap ada yang main keyboard, ada yang main drum, singer, semua hadir. Walaupun tidak ada Ibu Nani. Mari kita belajar hidup kita juga seperti itu. Hidup yang walaupun tidak ada mentor, tidak ada pemimpin kita, tapi kita tetap melakukan seperti yang seharusnya. Kita memang harus disiplin, kita harus memang bisa menempatkan diri, kita harus tetap meraih apa yang seharusnya kita dapatkan. Di rumah barangkali nggak ada yang ngomong kan, nggak baca Alkitab juga nggak tahu. Tapi kalau kita mau bijaksana seperti belalang, nggak ada yang nguprak-nguprak, tetap baca Alkitab. Saya percaya di sini semua begitu karena kita semua adalah orang-orang dewasa yang sudah mengerti. Tapi kalau anak-anak kan suka-suka diingatkan udah saatnya dulu belum? Karena mereka seringkali
melakukan karena sebuah perintah. Tapi mari kita belajar untuk dari sejak kecil melakukan bukan karena perintah, tapi karena kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Hidup kita menjadi teratur. Belajar tadi pagi cucu saya yang kecil kelas 7, dia keluar pakai seragam putih biru. Di otaknya hari Senin. Karena kemarin libur jadi masuk hari Senin. Maminya langsung teriak, ini hari Selasa. Wah, langsung dia lari. Cucu saya yang besar, dia ribut cari rompi. Rompinya nggak ada. Wah, ribut sampai kita udah mau berangkat. Udah nggak ada yang mau nungguin dia. Akhirnya dia dengan cembetut, dia bilang begini, rompi ini tadi sudah saya taruh di sini. Katanya, kenapa saya tidak ada? Yang benar siapa saya tidak tahu. Apa diambil adiknya ya saya tidak tahu. Karena rompinya sama kan. Tapi saya tidak tahu adiknya udah, karena adiknya salah. Tapi saya pikir tidak mungkin diambil adiknya. Karena ketika dia salah, dia pakai putih biru, rompi itu kan bolak-balik. Jadi sebenarnya dia udah pakai yang benar. Cuma tinggal dibalik aja gitu. Saya tidak tahu. Wah, dia cembetut lah. Kenapa? Karena seringkali begitu. Terbiasa kalau mau pakai seragam pramuka. Wah, mana punya kacunya? Mana sabuknya? Mana begitu? Tapi anggap aja lah dia masih kecil. Walaupun saya sudah ngomong berkali-kali. Siapkan malamnya. Pagi kamu tidak akan teriak-teriak. Tapi kita semua yang ada di sini. Saya bilang kita punya hati yang bijaksana. Kita harus seperti belalang. Berbaris teratur walaupun tanpa pemimpin. Kalau kita kan gak ada orang tua kita yang ngomong. Kita kan udah tua-tua. Pakai baju ini, nggak ada. Kita harus belajar sendiri. Saya pun hari ini pakai baju apapun, saya sudah tahu jadwalnya. Saya lihat, oh jadwalnya apa ya? Oh nuansa putih, ya udah saya pakai nuansa putih. Saya nggak nurut pun sebenarnya nggak ada yang protes. Nggak ada guru yang berani protes saya pakai baju yang nggak sesuai jadwal. Tetapi saya belajar sepanjang saya bisa. Kalau itu memang hari ini memang bisa seperti itu, belajar. Tapi kalau ada waktu-waktu pakai seragam yang mana dan saya harus bawain firman, biasanya saya akan melanggar itu dengan sebuah alasan. Tetapi saya mau katakan, mari kita belajar hidup mengatur teratur. Baik dari hidup rohani kita, dari keuangan kita, dari pergaulan kita. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang mengarahkan kita harus tahu menempatkan diri, dan itu kita jadi orang yang bijaksana. Kita lihat bagaimana kehidupan Uzia di 2 Tawarikh 26 ayat 5. Dia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ini Raja Uzia. Waktu itu dia masih kecil, kemudian dia ada pendamping yang namanya Nabi Sakaria. Imam Sakaria ini mengajar dia takut akan Tuhan. Dan itu membuat Uzia berhasil dengan apa yang dilakukannya. Tetapi Sakaria mati, tinggallah Uzia sendiri. Uzia sendiri dia seenaknya, dia mulai sombong karena dia berhasil dengan apa yang dia lakukan. Dia sombong, dia bawa ukupan ke bait Allah. Dan waktu itu imam-imam yang lain menegur dia marah, ditegur marah. Dan akhirnya dia kena kusta sampai matinya. Kenapa? Karena ternyata Uzia ini hidupnya tidak pernah dewasa, hidupnya itu diatur sama Sakaria. Nah, kita sebagai orang Kristen hati-hati kalau hidup kita selalu diatur sama pemimpin kita, selalu diarahkan, diingatkan sama mentor-mentor kita. Jangan-jangan ketika mentor itu dipindahkan ke tempat lain, ketika mentor itu punya tugas yang lain, kita udah kelabakan dan hidup kita menjadi semrawut. Bahkan kemudian kita sombong, selama kita dimentori, kita berhasil, kita hidup benar, dan kita pikir itu usaha kita. Jangan-jangan kita nggak pernah bisa dilepas dari kepemimpinan, dari mentor. Ayo kita belajar mendewasakan diri sendiri untuk kita tahu bahwa kita adalah orang Kristen yang justru bisa mementori orang lain, justru bisa mengarahkan orang lain, justru bisa memimpin orang lain yang membutuhkan pertumbuhan.
Yang terakhir kita buka dari cicak. Tadi dari Amsal 30. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Cicak ini sebenarnya binatang yang gampang sekali ditangkap. Kecuali yang geli ya, yang jijik. Saya juga gak mau kalau nangkap. Nah tapi gampang sebenarnya. Karena saya pernah lihat dulu ya. Saya sekali waktu masih kecil diajak ke rumah temannya mami saya. Mami saya itu orang yang takut sekali dengan cecak. Katanya lihat bentuknya aja udah takut gitu. Jadi kalau dia ada di rumah ada cecak begitu, wah dia bisa lakukan apa saja supaya cecak itu tidak mendekat. Nah di rumah temannya itu ada cecak. Mami saya tidak berani duduk karena ada cecak di situ. Anaknya itu tiba-tiba ambil kantong plastik dan dia memburu cecak itu bisa masuk di kantongnya. Berarti sebenarnya cecak itu nggak sulit-sulit amat kalau memang mau ditangkap. Nah, tetapi dikatakan cecak ini bisa melewati penjaga-penjaga istana yang berjaga sampai dia menerobos masuk ke istana-istana raja. Tidak ada istana yang gak dijaga. Semua istana pasti dijaga. Dan kita lihat ternyata cecak ini bisa nerobos dan dikatakan cicak ini binatang yang mudah sekali sebenarnya ditangkap. Tetapi dia bisa menerobos masuk ke istana-istana raja. Artinya apa? Cicak ini punya fighting spirit, punya kekuatan roh yang menembus, yang bisa mengatasi kesulitan apapun sampai masuk ke istana-istana raja. Saya percaya istana raja itu maunya dibikin bersih, gak ada cecaknya. Tetapi cecak bisa masuk ke istana-istana raja. Dia punya kesanggupan untuk menerobos. Kita sebagai orang yang bijaksana jangan suka terlena dengan kelemahan kita. Nggak bisa, itu mah susah, itu mah sulit, itu saya bukan orangnya, itu bukan passion saya. Tapi kita harus tahu ketika firman itu menuntun kita ke situ, sebenarnya Tuhan bilang kamu harus bijaksana seperti cicak. Cicak itu bisa diinjek, dikejar gampang, itu binatang yang lemah. Tapi dia bisa terobos istana. Kamu juga bisa dan lakukan seperti itu. Kita sering kali terlalu bangga dengan kelemahan kita, ketidakmampuan kita, kekecilan kita. Sepertinya itu menjadi alasan kita gak bisa maju. Tapi pagi ini kita belajar. Tuhan bilang ada 4 loh. Ada 4 binatang yang sangat luar biasa bijaksananya, yang kamu harus belajar dari dia. Semua yang Tuhan berikan adalah contoh 4 binatang yang lemah semua, yang kecil, ciptaan yang kecil, yang sangat mudah untuk dibunuh, sangat mudah untuk dikecek lah ya, sangat mudah untuk dihalangi. Tetapi dikatakan semut, dia itu sebenarnya binatang yang sangat lemah, tapi dia tahu masa depan. Kita sebagai orang Kristen harus mempersiapkan masa depan kita. Untuk apa? Untuk ya masa depan kita seperti yang Tuhan mau. Tuhan itu punya janji banyak sekali, artinya itu masa depan kita. Bagaimana kita mempersiapkan itu? Tidak dengan tidur-tiduran terus itu bisa menghampiri kita. Tetapi seperti semut yang menyediakan makannya di musim panas, supaya ketika musim dingin tiba dia tidak akan kelaparan, dia tetap survive. Mari kita belajar seperti semut, seperti pelanduk yang membentengi hidup kita dengan gunung batu. Siapa gunung batu kita? Kristus. Jadi semua patokannya adalah Kristus. Ketika kita mengikut Kristus, omongan Kristus kita turuti. Apa yang dia lakukan dan mau untuk kita lakukan, kita ikuti. Maka itu yang akan membuat kita sedang membangun di gunung batu. Kekuatan iman kita, Kristus adalah batu karang yang teguh. Dan sepanjang kita hidup di dalam kekristenan yang berfokus kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang sedang membangun di gunung batu. Kekuatan kita belalang, walaupun tidak ada yang mengarahkan. Mungkin kita satu hari ditempatkan di situasi komunitas yang tidak mengenal Tuhan, tapi kita tidak ada pemimpinnya, tetap pegang Kristus, tetap tidak terkontaminasi.
Jangan ketika kita ketemu sama teman-teman, liburan kemarin barangkali ada yang pergi ketemu dengan teman-teman lama yang ternyata belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita ngikut-ngikut mereka. Jangan. Kita harus seperti belalang yang punya disiplin, punya penguasaan diri, dan kita punya hati yang takut akan Tuhan. Jangan seperti Uzia, ketika Sakarianya disingkirkan tidak ada lagi, dia menjadi jatuh dan kena kusta sampai matinya. Cicak bisa menerobos semua kesulitan apapun, dan kita percaya kalau cicak aja bisa menerobos masuk istana, kita yang jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, dan kita adalah orang-orang yang penuh dengan kemuliaan Allah. Kita pasti bisa menerobos apapun yang ada di depan kita. Yang kita perlukan fighting spirit, roh yang berjuang, roh yang mau merebut, roh yang mau meraih, roh yang punya kekuatan, dengan kekuatan Roh Kudus pastinya, untuk menerima semua firman dan semua kebenaran firman. Kita lihat terakhir Lukas 19 ayat 1 sampai 4. Gak tahu ada apa enggak, tapi kita mau lihat ya. Kalau nggak ada saya cerita aja. Mungkin ini tambahan tentang Sakeus. Sakeus itu kan pendek. Dia pengen ketemu Yesus. Dia dengar Yesus itu hebat sekali. Tapi dia apa? Dia masuk dan dia, aduh, saya ini punya kelemahan. Saya ini nggak bakal bisa, itu orang banyak tinggi-tinggi begitu. Saya pendek. Tapi apa? Dia tetap punya fighting spirit. Dia tetap mau lihat Tuhan Yesus. Dan apa yang dia lakukan? Dia naik ke pohon ara. Dia lihat dari atas. Nggak ada orang yang lebih tinggi dari dia. Nah, itulah yang Tuhan mau. Kita seperti cicak menerobos semua keterbatasannya kita. Sakeus menerobos keterbatasannya dia pendek. Dia bisa meraih dengan naik pohon. Enak gak naik pohon? Kalau gak pinter gak bisa, resiko jatuh. Tetapi itu yang dilakukan Sakeus. Dan dia berhasil bertemu dengan Yesus. Dan kerinduan yang besar untuk dia bertemu dengan Yesus diresponi sama Yesus. Dengan cara Yesus memberkati dia, Sakeus menjadi orang yang berubah. Mari kita belajar menjadi orang yang bijaksana, bahkan yang paling bijaksana, seperti 4 binatang kecil yang Tuhan berikan kesan. Saat ini mungkin ada banyak tantangan di dalam hidup kita, tapi biarlah kita tetap menjadi orang yang bijaksana. Karena kita punya gunung batu kekuatan, kita tahu bagaimana kita mendisiplin diri, bagaimana kita membangun satu kehidupan bersama dengan Tuhan, sehingga kita akan berkemenangan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini Bapa. Kami tahu seringkali kami tergoyahkan dengan masalah, dengan pergumulan, dengan begitu beratnya tekanan-tekanan di dalam hidup kami. Tetapi pagi ini Tuhan, Engkau merindukan kami menjadi orang yang paling bijaksana. Untuk mencontoh akan 4 binatang yang lemah, yang tidak punya kekuatan. Kami lebih dari semut, kami lebih dari pelanduk, dari belalang, dari cicak. Karena itu kami percaya kalau binatang-binatang yang kecil ini punya kemampuan dan daya juang yang luar biasa. Kami yang memiliki Yesus Kristus, yang punya Roh Kudus yang memenuhi kami bisa melakukan dan berkemenangan lebih dari 4 binatang yang kecil ini. Mari Tuhan berikan kepada kami hati yang bijaksana, hati yang sangat mengerti bagaimana kami membangun kehidupan kami. Sehingga kami tidak lagi sembrono, tidak lagi ceroboh dengan kekristenan kami. Tetapi kami benar-benar mengerti Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau sudah memberikan sebuah jaminan yang luar biasa buat hidup kami. Dan biarkan kami Tuhan boleh meraih semua janji dan kehidupan itu dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami percaya masa depan kami itu ada. Dan Engkau yang akan menolong kami untuk kami boleh menikmati kehidupan dalam kemenangan-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan bahwa dengan kuasa urapan-Mu Tuhan, kami juga punya satu pengurapan kuasa yang luar biasa untuk hidup kami. Mari bangkit berdiri saudara-saudara, kita akan terima pengurapan. Kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan, pengurapan ini akan memberikan kami kekuatan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Putra dan Roh Kudus menguasai kami, pikiran kami dan seluruh keadaan kami semua.
Tuhan, Engkau yang menjagai kami dengan mata kami yang terus tertuju kepadamu, dengan telinga yang selalu mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, dengan mulut bibir yang dikuasai oleh kekuatan-Mu, sehingga perkataan-perkataan kami adalah perkataan-perkataan yang ilahi, perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati. Dan hati kami Tuhan, hati yang diselimuti dengan kuasa darah Tuhan Yesus, memancarkan kebenaran, memancarkan kasih, memancarkan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, seringkali tegar tengkuk dan sifat lama kami timbul, tapi dengan kuasa urapan-Mu biarlah dipatahkan semuanya. Dan kami percaya tangan-tangan kami menjadi tangan-tangan yang ajaib, yang terulur bagi orang-orang yang membutuhkan, yang miskin dihiburkan, dicukupkan. Kami boleh memiliki tangan yang penuh dengan kelemah lembutan-Mu Tuhan, dan apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Kaki kami adalah kaki yang terus berjalan di atas gunung batu, yaitu Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya pengurapan ini akan membuat hati kami penuh dengan kebijaksanaan seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kami boleh menjadi warga negara Indonesia. Kami tahu Indonesia ada di dalam pengamatan-Mu Tuhan. Mata-Mu tertuju atas bangsa kami. Mari Tuhan Engkau melihat dan Engkau hitung anak-anak-Mu yang terus berdiri untuk bangsa ini, untuk mempertahankan keberadaan bangsa ini. Kami tahu Engkau sendiri punya masa depan, punya pengharapan atas bangsa kami. Curahkan Roh-Mu Tuhan memenuhi bangsa ini dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan. Dan kami percaya Tuhan hanya kuasa-Mu sendiri yang akan memulihkan keadaan bangsa ini. Setiap kericuan-kericuan ataupun keinginan-keinginan dari kelompok tertentu untuk berkuasa, kami tetap percaya Tuhan bahwa kendali ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan meredam semuanya Tuhan, dan Engkau akan menumbuhkan kebenaran-kebenaran yang ada di tengah-tengah bangsa kami, sehingga lewat kebenaran itu Tuhan, Engkau sendiri yang akan menaikkan derajat bangsa ini Tuhan di mata dunia dan di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa-Mu sendiri bekerja, dan Engkau sendiri akan melawat bangsa ini, melawat Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Indonesia penuh dengan orang-orang benar. Indonesia penuh dengan jamahan kuasa-Mu. Dari kota besar sampai ke desa-desa, semuanya mengalami lawatan Tuhan. Mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati akan bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Nani yang dalam perjalanan untuk kembali ke kota Sion pada hari ini. Engkau sendiri memberkati perjalanannya bersama dengan seluruh keluarga. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan, dan malam nanti kehadiran hamba-Mu boleh ada di tengah-tengah kami dalam ibadah raya kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap jemaat-Mu boleh hadir dan mereka boleh bersama-sama beribadah. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menyatakan setiap kehendak, rencana, dan berkat-berkat-Mu di sore nanti. Engkau yang mengatur cuaca sehingga tidak ada hujan, dan Engkau yang membuat kemudahan demi kemudahan bagi setiap jemaat-Mu boleh datang ke tempat ini Tuhan. Semua yang bertugas, baik Tuhan anak-anak-Mu, worship leader, pemain musik, para singer, para penari, semuanya Tuhan yang mengatur sound system, dari multimedia, para asyir, semuanya Tuhan Engkau berkati. Engkau sendiri yang memberikan kesempatan untuk mereka boleh melayani, biar pelayanan mereka boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan percaya Engkau sendiri sudah menghantar kami sampai ke tempat ini. Engkau juga akan mengirim kami kembali sampai di tempat masing-masing dalam tugas-tugas pekerjaan kami, baik di rumah maupun di kantor maupun dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.